Halo Pisces, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Reading ini adalah energi portal 11-11. Kita akan lihat blessing apa atau berkat apa yang mau datang di hidup kamu dan hal baru yang akan terwujud dalam realitamu. Ini kita shuffle dulu satu-satu, baru nanti kita bahas ya. Dan karena portal 11-11 ini, energinya kan segala sesuatu teramplifikasi. Kamu perhatikan intensi kamu, pikiran kamu, coba pikirkan hal-hal baik, buat intensi baik, bikin afirmasi atau vision board. Jadi yang teramplifikasi itu hal-hal baik atau hal positif yang mau kamu lihat terwujud dalam realita kamu. Jangan sampai yang teramplifikasi hal-hal yang tidak mau kamu lihat dalam realita kamu. Oke, mari kita bahas. Yang pertama, ini vibe-nya cakep banget ya, victory. Victory ini keberhasilan, kemenangan, kesuksesan, pencapaian. Apapun yang kamu kerjakan sekarang, bisnis, hubungan, kamu akan melihat kesuksesan dalam aspek-aspek yang kamu mau lihat mencapai kesuksesan. Lalu gini, kalau misalnya ada orang-orang atau ada situasi yang sekiranya tricky, yang sekiranya misalnya gini, orang yang di depannya terlihat baik ternyata di belakang kayak nusuk kita dari belakang, semua itu akan terungkap, semua itu akan terlihat pada waktunya dan kamu nggak perlu khawatir dengan misalnya orang-orang yang nggak suka sama kamu dengan energi ini ya. Orang-orang yang beda vibe gitu sama kamu atau beda frekuensi, dia akan mental dengan sendirinya atau dijauhkan dari kamu. Lalu ini thinking man, kalau misalnya kamu lagi buntu atau butuh solusi gitu, semesta akan tunjukkan jalan atau mengirimkan orang-orang tertentu untuk membantu kamu melihat situasi ini lebih jernih lagi ya. Lalu yang ini berbicara tentang suatu hal yang mungkin tersembunyi, nggak tersembunyi dalam artian gini, semesta punya kejutan yang menyenangkan buat kamu. Dan ada hal-hal yang bisa jadi tidak seperti yang kelihatannya yang tadi aku bilang. Bisa jadi ada orang-orang yang ternyata nggak sebaik itu. Atau ada orang-orang yang mungkin kamu pikir nggak baik ternyata baik. Semua itu akan ditunjukkan pada waktunya ya. Dan ini juga berbicara tentang intuisi. Jadi kalau misalnya intuisi kamu bilang sesuatu, coba diperhatikan. Ini adalah kartu yang berbicara tentang perjalanan, transformasi, berpindah tempat. Bisa jadi kamu berpindah tempat tinggal, berpindah lokasi, berpindah kerja, atau ada orang yang datang dari jauh gitu, mau ngunjungin kamu atau berkomunikasi sama kamu. Yang ini berbicara tentang di persimpangan jalan ya. Mungkin kamu akan berada di titik gini, ketika semesta nunjukin sesuatu sama kamu, bahwa hal itu udah gak baik sama kamu, bahwa ada situasi atau orang-orang tertentu yang tricky, kamu mungkin akan ada di persimpangan jalan untuk kayak membiarkan orang ini atau situasi ini tetap berada di hidup kamu atau enggak. Atau terus berkomunikasi dengan orang ini atau enggak, hal-hal semacam itu ya. Tapi dengan kartu di persimpangan jalan ini mungkin ada waktunya kamu agak segan, tapi semesta akan tunjukkan pada kamu untuk melakukan hal yang terbaik buat kamu supaya memprotek energi kamu juga. Segala sesuatu ada waktunya ya. Kalau mungkin kamu merasa nggak sabar, merasa kehabisan waktu, atau merasa segala sesuatu udah terlambat, ingat yang pertama nggak ada kata terlambat. Lalu kalau kamu menunggu sesuatu, aku akan selalu bilang waktu semesta adalah waktu yang terbaik ya. Dan ini girl talk ya, nggak cuman perempuan sih, tapi cowok-cowok juga bisa gitu, kayak berkumpul sama teman, kamu punya teman-teman yang suportif, atau ada orang-orang baru yang akan jadi circle kamu, lebih suportif, lebih cocok sama kamu, lebih sehat vibe-nya juga. Dan yang ini mengambil resiko ya. Kalau kamu sedang berpikir untuk mengambil sesuatu yang beresiko, tapi dalam resiko yang sehat gitu ya, bukan kayak berjudi atau melakukan hal-hal yang ekstrim atau kriminal gitu, bukan. Tapi kalau misalnya kamu mau misalnya memulai bisnis, kamu kamu udah menyiapkan diri menabung misalnya, itu kan resiko yang bisa ditakar, bukan resiko-resiko dengan kriminal gitu. Bedakan ya resiko yang sehat yang tidak melanggar hukum dengan resiko-resiko yang melanggar hukum. Dan buat kamu yang mengambil resiko yang berurusan dengan jalur hukum harap berhati-hati, jangan sampai, karena di sini energinya teramplifikasi ya, jangan sampai kamu nanti tersangkut sesuatu. Karena apa? Kamu lihat sendiri di sepanjang tahun ini tuh nggak ada lagi hal-hal yang bisa tersembunyi. Kalau kamu punya intensi jahat atau melakukan sesuatu, kayak di tahun ini atau di tahun-tahun yang akan datang itu udah nggak bisa lagi kayak gitu. Kayak semesta akan bukain semuanya gitu. Kalau misalnya kamu punya intensi yang nggak baik, kamu mau menyakiti orang lain, semua itu nggak akan bisa tersembunyi lagi, ya. Semoga nggak ada di antara kamu yang punya intensi jahat atau mengambil risiko yang berurusan dengan hukum. Oke, kita bahas lebih lanjut. Yang pertama, pergi meninggalkan sesuatu. Mungkin ini ada hubungannya dengan ini ya, yang tadi aku bilang persimpangan jalan. Karena apa? Ketika kita sudah ditunjukkan situasi tertentu yang udah nggak pas di hati kita atau orang-orang tertentu yang kita udah tahu nih sebenarnya intensinya apa.
Kadang kita ada rasa keseganan atau udah terlalu familiar ya, walaupun kita tahu nih di otak kita udah nggak bener nih situasinya, udah nggak bener nih orang-orang ini. Tapi kadang karena kita bertahan di suatu situasi yang terasa familiar, kita jadi segan gitu. Kita masuk ke zona baru yang kita nggak tahu, padahal semesta bisa membukakan jalan untuk suatu situasi yang lebih sehat atau orang-orang yang lebih sehat gitu vibe-nya buat kamu. Nah, ini yang tadi aku bilang. Coba kamu dengan Eight of Cups ini kan pergi meninggalkan sesuatu yang meninggalkan kegelapan. Dan dia menuju apa? Nine of Cups. Nine of Cups itu kebahagiaan yang sesungguhnya. Pertemanan yang sesungguhnya, hubungan yang sesungguhnya yang lebih pas buat hati kamu. Ada orang yang mau datang, menyampaikan perasaannya, bisa jadi ini sesuatu hal yang nggak terduga ya. Kalau Page of Cups itu sesuatu yang nggak terduga, bisa juga untuk konteks romantis, bisa juga karena tempatnya setelah Eight of Cups, bisa juga ini orang dari masa lalu ya. Karena dia di sampingnya si Eight of Cups ini. Yang berikutnya, kamu sudah bekerja keras, kamu sudah melakukan apa yang bisa kamu lakukan, tinggal kamu menunggu hasil karya kamu, hasil kerja kamu, dan sabar ya. Kalau kartu Pentacles itu temanya sabar. Kalau kamu sudah menabur, tinggal menuai. Dan waktunya menuai itu kan yang tadi aku bilang, waktu semesta adalah waktu yang terbaik. Kadang kamu harus melewati hal-hal tertentu dulu, supaya kamu siap ketika semesta mau ngasih sesuatu sama kamu. Kamu punya wadah untuk menampung berkat dari semesta. Yang ini adalah Page of Swords. Page of Swords itu adalah energi orang yang kayak belajar dalam situasi baru, melihat lagi, adaptasi. Bisa juga ini kartu komunikasi ya. Tadi aku bilang di sini juga ada vibe komunikasinya. Ini juga maju terus pantang mundur, berdedikasi dengan apa yang kamu lakukan. Go big or go home gitu, kayak kalau udah nyebur, basah sekalian. Tapi dalam artian positif, misalnya kamu mengerjakan sesuatu, terjun dalam ke dunia bisnis, ya udah langsung totalitas gitu. Bukan melakukan hal-hal yang dengan intensi yang tidak baik. Ingat aku bilang, dengan posisi planet-planet saat ini ya, kalau kamu yang resonate dengan astrologi, karena aku melihat sendiri dengan posisi planet saat ini, hal-hal yang tersembunyi atau intensi-intensi yang tidak baik gitu, udah nggak bisa lagi kayak gitu. Yang berikutnya, ini adalah kartu spiritual, bisa juga ini kartu kamu ya. Perjalanan spiritual, intuisi, ada perkembangan pada kemampuan spiritual kamu, dan ini juga berbicara tentang hal-hal yang tersembunyi, apalagi jika dengan intensi yang tidak baik gitu, cuman masalah waktu aja itu semua akan terungkap. Dan orang-orang di sekitar kamu kalau misalnya ada yang seperti itu, nanti semesta akan tunjukkan ya, supaya kamu tahu kamu ke depannya mau melakukan apa. Berdedikasi, membangun diri, dan sebentar lagi kamu menuju abundant kamu ya. Karena apa? Seven sama Eight of Pentacles ini energi orang yang rela bayar harga, orang yang rela bekerja keras atau berdedikasi untuk apapun yang dia mau tunjuk gitu. Misalnya dalam konteks hubungan, mau lo berusaha untuk hubungan itu terus berjalan dalam konteks pekerjaan, mau misalnya bekerja lebih keras daripada orang-orang yang lain, seperti itu. Queen of Pentacles. Queen of Pentacles ini tempatnya segaris ya sama si Page of Cups ini. Aku melihat yang pertama gini, bisa jadi orang yang mau datang di hidup kamu itu dia punya vibe Queen of Pentacles, orang yang merawat, mengayomi, orang yang berdedikasi sama pekerjaannya atau yang dia lakukan, orang yang punya vibe keibuan gitu. Orangnya caring sama orang-orang di sekitarnya. Dan juga orang yang reliable, omongannya juga bisa dipegang. Kalau vibe King sama Queen itu orang yang kalau untuk hubungan jangka panjang atau hubungan yang serius kamu bisa pegang. Dan ini juga sebuah konfirmasi kalau berbicara progresi karir, bisnis, finansial, yang aku tadi bilang kamu sedang menuju abundant kamu. Ingat di sini tadi ada victory, kemenangan, kesuksesan, pencapaian. Lihat satu lagi ya. Ini kamu berada di puncak dunia dengan Six of Wands ini, mata orang-orang tuh tertuju pada kamu. Karena apa? Kamu sudah bekerja keras, kamu sudah mencapai sesuatu, orang-orang respect sama kamu. Ini juga kalau para single ya, ada yang memperhatikan kamu. Dan satu lagi, kalau bicara konteks influencer atau kamu yang berkecimpung di dunia entertainment atau sosial media, ini berbicara suatu engagement yang bagus dengan penonton kamu atau orang-orang yang yang memperhatikan kamu. Misalnya kalau kamu kayak MC, penyanyi, musisi gitu kan orang-orang memperhatikan kamu ya. Ini sebuah progresi yang bagus. Lalu Two of Pentacles yang tadi aku bilang, ada energi di persimpangan jalan atau memprioritaskan hal-hal tertentu dulu nih, yang penting dulu, yang mana dulu. Tapi tenang, semesta akan tunjukkan gimana kamu memilih atau memprioritaskan yang mana dulu nih, yang baik buat hidup kamu. Seven of Cups, ada vibe kebingungan. Tapi yang tadi aku bilang, kalau misalnya kamu bingung, kamu overthinking, atau kayak kepala kamu penuh gitu, gak ketemu jawaban, gak ketemu solusi, semesta akan kirimkan orang-orang tertentu, atau dengan cara-cara semesta yang ajaib gitu, memberikan kamu inspirasi atau hidayah, atau momen-momen pencerahan supaya kamu tahu, kamu perlu ngapain. Berlayar ke air yang tenang. Lihat ya, ini udah ada 2 kartu yang berbicara pergi meninggalkan sesuatu. Tapi gini, kalau memang sudah tempatnya di belakang, di masa lalu, atau memang sudah nggak pas lagi buat hati kamu, buat hidup kamu, semesta akan tunjukkan kalau memang sudah waktunya kamu pergi. Sudah waktunya kamu mengikhlaskan sesuatu atau orang-orang tertentu. Dan
Lagi-lagi aku melihat tema kayak travel gitu ya, perpindahan. Pindah tempat, pindah kerja, pindah lokasi. Atau kayak perjalanan hidup kamu tuh kayak sebuah perjalanan. Ada waktunya berhenti, ada waktunya jalan, ada waktunya kamu istirahat. Dan di setiap perjalanan itu kan pemandangannya selalu berbeda-beda. Tapi dengan pemandangan yang berbeda-beda itu kan kita merasakan hal-hal tertentu ya. Sama kayak hidup seperti itu. Three of Cups. Satu lagi kartu yang berbicara tentang perayaan, kesuksesan, orang-orang yang suportif sama kamu, orang-orang yang ada buat kamu dan kamu ada buat mereka. Yang ini, nah kan tadi aku bilang, ini kayak kamu menengok ke belakang gitu. Kalau menengok ke belakang untuk proses pembelajaran, kayak misalnya, oh waktu itu aku melakukan ini, makanya terjadi ini. Oh waktu itu seharusnya aku bisa melakukan ini. Ya udah sampai di situ aja, jangan terus dihantui rasa bersalah, penyesalan atau amarah gitu misalnya. Kalau nengok ke belakang ya udah cukup jadi pembelajaran supaya kita ke depannya jadi orang yang lebih baik, bukan untuk terjebak di masa lalu. Karena apa? Kalau kita terjebak di masa lalu, kita terus-terus tenggelam dalam rasa bersalah, rasa sedih, rasa marah, atau emosi-emosi apapun itu ya, yang membuat kamu mengulang-ulang terus skenario di waktu lampau. Kita jadi menutup jalan semesta untuk mendatangkan hal-hal baru atau berkat-berkat baru yang semesta mau kasih buat kamu. Misalnya kalau seandainya kamu dikasih wadah segede gini nih, segede gini misalnya. Terus karena kamu punya energi-energi stagnan dari masa lalu, bisa jadi wadah untuk hal barunya cuma segini. Ya, itu contoh. Knight of Swords. Proses pendewasaan, kebijaksanaan. Kamu orang yang apa ya, bisa meregulasi diri kamu dengan baik, tahu kapan menggunakan logika, kapan menggunakan intuisi kamu. Kamu juga bisa meregulasi emosi kamu dengan baik, bisa mengekspresikan cara marah yang tepat kepada orang yang tepat, di situasi yang tepat. Karena apa? Di sini Knight of Swords-nya itu orangnya udah agak tua ya. Padahal Knight sama Page itu kan biasanya kalau di kartu klasik orang yang terlihat muda. Tapi dengan Knight di sini kayak ada proses pendewasaan dengan segala sesuatu hal yang udah kamu laluin ini. Dan yang terakhir, ini kartu Five of Swords gitu ya. Belajar dari ego gitu di waktu lampau, mungkin yang tadi aku bilang ada proses pendewasaan. Mungkin di waktu lampau kamu kayak egonya tinggi, apa-apa kamu dulu gitu, coba perhatikan aku, coba dengarkan aku. Kan kalau hubungan itu konteksnya apapun ya, ada take and give, ada kompromi, nggak cuma kita aja gitu yang mau didengar atau diperhatikan, kita gantian juga sama orang-orang di sekitar kita. Dan sama kalau misalnya kamu selama ini kamu orang yang terus berusaha untuk sebuah hubungan, kamu yang mau ngertiin terus, kamu yang dengerin terus, kayak semesta membawakan suatu energi pemulihan untuk hubungan kamu, untuk hubungan yang lebih bisa take and give, bisa saling mendengarkan, bisa saling memberi dan menerima untuk konteks hubungan apapun ya, entah itu hubungan romantis, entah itu hubungan pertemanan. Semesta akan membawakan energi transformasi untuk diri kamu dan untuk hubungan-hubungan di hidup kamu. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.